Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan analisis artikel framing. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mimi Septiani Akuba, semester 4, jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Negeri Gorontalo. Selanjutnya saya akan mempresentasikan analisis framing. Judul artikel yang saya ambil yaitu Citra Caleg Perempuan dalam Framing Media Online. Metode penelitian yang digunakan dalam analisis framing yaitu analisis dari Robert and Ehrman. Analisis framing adalah salah satu pendekatan untuk menganalisis sebuah fenomena komunikasi, terutama menganalisis teks media. Framing media massa dilakukan pada berita media online kompas.com mengenai caleg perempuan dalam pemilu 2014. Robert Ehrman membagi menjadi 4 kategori. Yang pertama yaitu define problems atau pendefinisian masalah. Pendefinisian masalah yaitu elemen pertama dalam framing dari Robert Ehrman. Bagian ini merupakan frame atau bingkai yang menekankan bagaimana peristiwa dipahami oleh wartawan. Yang kedua yaitu diagnose causes atau memperkirakan penyebab masalah, yaitu membingkai siapa yang dianggap sebagai aktor dari suatu peristiwa. Kemudian yang ketiga yaitu make moral judgment atau membuat keputusan moral, yaitu elemen framing yang dipakai untuk membenarkan atau memberi argumentasi pada pendefinisian masalah yang sudah dibuat. Kemudian yang terakhir yaitu treatment recommendation atau menekankan penyelesaian, yaitu elemen yang dipakai untuk menilai apa yang dikehendaki oleh wartawan atau jalan apa yang dipilih untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu keempat kategori tersebut. Kategori yang pertama yaitu pola definisi masalah. Terdapat 3 pengelompokan dari definisi masalah ini. Yang pertama yaitu profesi, artis, penjual nasi goreng, dan incumbent. Kemudian upaya yang dilakukan yaitu membeli pakaian atau ke tempat lokalisasi. Yang ketiga yaitu pelanggaran. Pelanggaran yang dilakukan biasanya yaitu money politik dan persekongkolan jatah politik. Dari pola tersebut kita mendapatkan kesimpulan yaitu definisi masalah utama dalam berita caleg perempuan di kompas.com berkisar seputar majunya caleg perempuan terdiri dari 3 fokus menyangkut profesi caleg perempuan dari kalangan artis, penyanyi, model, incumbent, adik gubernur, dan penjual nasi goreng. Definisi masalah yaitu caleg yang melakukan pelanggaran yang dilakukan biasanya yaitu money politik dan persengkokolan jatah suara. Kemudian terdapat upaya pendekatan yang dilakukan caleg perempuan dalam mendapatkan simpati, yaitu dengan memperhatikan penampilan, mendatangi lokalisasi, dan lain-lain. Kategori yang kedua yaitu perkiraan masalah. Pola perkiraan masalah kompas.com dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama citra fisik, yaitu memperhatikan penampilan, citra populer, mengandalkan popularitas, dan yang ketiga yaitu citra kontra, yaitu membuat konflik dan masalah. Dari ketiga pengelompokan tersebut, kita mendapatkan kesimpulan yaitu
Perkiraan masalah yang dilakukan oleh Kompas.com dalam beberapa berita terkait caleg perempuan pada pemilu 2014 secara umum dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu citra fisik, ketika perempuan hanya mengandalkan kecantikan dan penampilannya untuk menarik perhatian pemilih. Kemudian citra populer, ketika caleg perempuan mengandalkan sisi kepopulerannya baik sebagai artis atau mendorong popularitas pejabat. Terakhir yaitu citra konflik, di mana perempuan untuk mencapai yang diinginkannya, maka ia rela berkonflik melalui upaya-upaya seperti money politik. Kemudian kategori yang ketiga yaitu pola keputusan moral. Pola keputusan moral ini terbagi menjadi 4 kelompok alasan. Alasan yang pertama yaitu ekonomis, yang kedua politis, yang ketiga pragmatis, dan yang terakhir yaitu estetis. Dari keempat alasan tersebut didapat kesimpulan yaitu keputusan moral yang muncul dalam berita tentang caleg perempuan di kompas.com digambarkan dengan beberapa argumen moral mengapa caleg perempuan berminat menjadi anggota legislatif, dengan alasan karena ingin memajukan seniman, memajukan kaum perempuan miskin, memberikan kesejahteraan, mencapai target suara, dan alasan politis agar perempuan terwakili di parlemen. Kemudian kategori yang terakhir yaitu rekomendasi penyelesaian masalah. Rekomendasi penyelesaian masalah terdapat 4 pengelompokan optimalisasi peranan perempuan. Yang pertama yaitu pendidikan, ekonomi, spiritual, dan yang terakhir yaitu partisipasi politik. Dari keempat pengelompokan tersebut didapat kesimpulan yaitu rekomendasi penyelesaian masalah yang muncul dalam berita kompas.com adalah bahwa perempuan harus dimaksimalkan perekonomiannya, ditingkatkan pemahaman agamanya, tidak dimarginalisasi, ditingkatkan pengetahuannya, dan dimaksimalkan dalam ranah publik seperti parlemen. Secara umum, rekomendasi yang ditawarkan yaitu membuat pemetaan bagaimana caleg perempuan dapat menjadi anggota parlemen agar memaksimalkan peranan perempuan baik dari sisi pengetahuan dan pendidikannya, sisi spiritual, sisi perekonomian, dan sisi perannya dalam ranah politik. Dari semua analisis artikel framing tersebut, dari keempat kategori tersebut, kita mendapatkan kesimpulan yaitu masih banyak media yang masih memberitakan hal-hal remeh tentang caleg perempuan, misalnya tentang aksesoris yang digunakan, baju apa yang dipakai, cara berpakaiannya, atau soal paket apa yang diberikan kepada masyarakat. Namun, hal seperti visi misi, politik dan ekonomi, serta program-program yang akan dijalankan luput diberitakan. Hal ini tentunya harus diperbaiki oleh semua media. Eksploitasi perempuan yang kerap terjadi di media massa bisa diminimalisasi apabila pelaku media memiliki perspektif gender dan melihat perempuan sebagai manusia, bukan sebagai objek. Baik, itulah presentasi analisis artikel framing dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.